Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal ngebahas produk yang bener-bener lagi diomongin semua orang, yaitu BLP. Mereka baru aja launching seri complexion mereka, yaitu foundation sama concealer. Sebenarnya mereka ada lagi, yaitu bedak sama sponge-nya yang kolaborasi sama Jaquel. Aku beli dua ini doang. Aku bakal pakai bedak yang biasa aku pakai aja. Without further ado, let's jump into the review. Foundationnya ini harganya itu 189.000. Menurut aku untuk affordable product ini tuh lumayan di atas gitu ya, di atas antara affordable sama enggak. For me personally, I don't think that this is affordable. Tapi untuk concealernya sendiri harganya affordable. Harganya masih sama kayak concealernya L'Oreal, tapi mungkin emang untuk concealer lokal ini harganya juga lumayan di atas juga. Tahu aku ya, tuh Mineral Botanica, Mizu, kayak gitu-gitu kan harganya kayak sekitar 60-70 ribuan kan. Nah kalau misalkan ini harganya itu 129.000. Oke, jadi aku bakal bahas masing-masing. Untuk foundationnya sendiri, dia bentuk botolnya tuh kayak gini. Ini bagus banget, kokoh banget. Ukurannya itu 33 ml. Nah, aku bakal bandingin aja sama yang seharga aja ya. Untuk ini Maybelline Superstay itu ukurannya 30 ml, jadi lebih banyak 3 ml isinya si yang BLP ini. Kalau misalkan untuk concealernya aku bakal bandingin sama yang sering pakai juga. Ini L'Oreal Infallible, ini 10 ml. Sementara kalau misalkan untuk concealernya itu 5 gram, jadi lebih sedikit kan ya. Jadi shade yang aku beli itu yang foundationnya itu N20 beige, yang beige. Jadi sebenarnya aku sempat bingung karena kan kalau foundation itu emang sebaiknya itu dicoba langsung kan. Sementara kan di situasi kayak gini dan emang si BLP itu juga launchnya online, kita tuh nggak bisa tahu shade kita yang mana yang cocok. Jadi aku akhirnya beli yang ini. Sebenarnya untuk yang medium tuh ada satu lagi yang W20, and aku bakal bahas nanti aja kali ya kenapa akhirnya aku tidak beli yang W20. Nah kalau misalkan untuk yang concealernya aku beli yang medium. Nah kalau misalkan untuk shade range-nya sendiri, seperti biasa produk lokal, aku sedikit kecewa dengan shade range-nya. Tapi aku sedikit memaafkan karena aku udah nonton video review dari Kak Lizzy Paranya sendiri. Kak Acil di situ bilang emang dia belum bisa ngasih shade banyak. Pokoknya kalian nonton video dia aja ya. Nanti aku bakal kasih linknya di bawah. Nah kalau misalnya ini itu shade keempat gitu, dan shade keempat tapi warnanya masih lumayan muda kalau misalkan lihat dari botol ya. Nah kalau misalkan untuk concealernya, karena warnanya cuma 3, medium pasti yang di tengah-tengah shade kedua. Kenapa akhirnya aku beli yang N20 dibandingkan yang W20 itu adalah karena aku takut yang W20 itu sama kayak cushion aku yang Roll Over Reaction itu warnanya terlalu kuning. Sebenarnya cocok aja sih di mukaku, tapi aku nggak tahu apakah aku olive undertone. Aku juga nggak tahu sebenarnya undertone aku tuh apa. Mungkin harus tanya lagi kali ya. Oke, jadi aku bakal jelasin lagi. Aku bakal balik lagi ke foundationnya sambil aku nanti mau compare dengan foundation yang aku punya. Jadi dia itu botol pump. Kalau misalkan kalian bisa lihat, ini tuh teksturnya cair banget. Lihat deh, saking cairnya tuh dia bener-bener, if you don't know, kalau misalkan kalian belum tahu cara ngecek foundation itu kayak gimana, ceknya tuh di bagian sini. Maaf ya guys, ini lagi lumayan break. Oke, jadi ini yang BLP. Aku bakal bandingin sama foundation yang aku punya, yaitu si yang Maybelline Superstay sama yang
kuesioner rollover reaction. Kalau misalkan kalian ke IG-nya BLP, mereka juga udah nyediain comparison foundationnya. Jadi untuk memudahkan kalian milih shade yang mana, itu mereka tuh udah kasih kayak shade foundationnya MAC atau foundationnya Maybelline pun yang Fit Me itu juga masuk ke comparisonnya. Jadi ini aku biarin aja, tunggu dia kayak sedikit oxidize. Terus ini aku bakal kayak yang ini BTW Maybelline Superstay yang warm nude. Maaf ya, jorok banget sumpah. Kalau kalian bisa lihat kan, ini kayak lebih kuning gitu. Sebenarnya yang rollover sama yang Maybelline itu nggak beda jauh. Sebentar bisa lihat kan, kayak yang ini tuh kayak yang BLP tuh orange banget ya. Nunggu yang ini, yang foundationnya oxidize, aku bakal kasih comparison yang concealer aja ke kalian. BTW untuk concealernya itu dia kayak aplikatornya tuh gede banget, mirip banget sama aplikatornya L'Oreal Infallible. Lihat deh, sama persis kan, kayak besarnya tuh sama. Kalau misalnya mau bandingin ke yang Fit Me ya, Fit Me tuh kecil banget aplikatornya, kecil banget kayak aplikator lip cream, gitu kan? Jadi ini size comparisonnya segini. Oke, selanjutnya aku bakal bandingin. Sebenarnya ini enggak sih, this is not a comparison for this. Ini Fit Me yang 20 Sensible. Nah, kalau misalkan menurut Instastory-nya BLP, yang Sensible ini lebih mirip sama yang warna light. Tapi aku nggak beli yang warna light karena aku tahu aku pakai concealer itu tuh bukan buat nge-highlight fitur gitu loh. Aku lebih suka pakai concealer itu emang untuk nge-conceal, untuk menyamarkan flaws yang aku punya. Selanjutnya ini yang L'Oreal Infallible-nya. Ini yang warna Natural Rose. Adik aku itu beli concealer BLP yang warna honey, the darkest shade they have. Dan adik aku itu warna kulit tua dibandingkan aku. Dia warna kulitnya itu sawo matang. Warna yang honey itu cocok sih sama kulit sawo matang dia. Dan iya pas banget lah ya. Aku tahu kalau misalkan warna kulit sawo matang itu kan nggak nyampe situ doang kan, nggak nyampe shade adik. Artinya mungkin aku bakal nyaranin kalian beauty vlogger mana aja yang punya kulit sawo matang dan dia nyobain produk BLP ini. Yang pertama itu ada Divya Sari, dia udah nge-review duluan. Terus Ceanu, terus oh iya, kenapa bisa lupa, Riri Prameswari itu pokoknya one of the earliest yang ngasih teaser produk ini di TikTok dia. Langsung pakai aja ya sis. Jadi aku bakal pakai brush sama bakal pakai sponge karena sebenarnya kalau misalkan untuk foundation sendiri aku lebih suka pakai brush. Aku bakal pakai satu pump dulu kayaknya. Nih kayak gini. Sekalian nih karena aku lagi ada beberapa jerawat ya. Oke. Oh my god, sumpah. Kalau misalkan secara tekstur, aku nggak ngomongin warna lagi ya. Secara tekstur, aku suka banget. Udah jatuh cinta, udah bias. Lihat deh. Lihat, nih bandingin ini aku nggak pakai, ini aku pakai. Sama. Lah gimana sih? Sumpah. Kita tunggu di oxidize aja dulu kali ya. Ini aneh banget, sumpah. Apa karena dia nggak full coverage ya, makanya jadi sebenarnya shade-nya masih nyambung aja sama kulit aku. Kalau misalkan untuk yang sponge aku aku lebih suka yang pakai brush sih. Untuk close up-nya ini yang pakai brush. Lihatnya tekstur muka aku masih. Kalau tekstur muka tuh udahlah. Tekstur muka itu emang nggak bisa ditutupin. Jadinya kayak udah. Ini aku yang pakai brush. Jadi flawless banget. Padahal misalnya kalau misalkan untuk foundation, kalau misalkan foundation yang teksturnya sedikit moussey atau apa, ini mungkin karena dia teksturnya watery juga kali ya, liquidy, pokoknya kayak cair banget gitu, jadinya dia gampang banget di blend pakai kuas. Tapi
lihat deh, beneran hasilnya flawless banget asli. Area aku yang lumayan nih, bahkan sampai di hidung aku tuh weirdly enough kalau misalkan untuk foundation tuh biasanya selalu clings di sini, entah kenapa. Nah ini yang di blend pakai sponge dengan amount yang sama, jadi istilahnya ini setengah pump kayak gitu. Ini nggak cover sama sekali si ini bekas ini, sama dia ya karena dia watery banget. Kalau misalkan pakai sponge tuh jadinya terlalu nyerap gitu loh. Tapi kalau misalkan masalah di apakah dia menutupi imperfection, tidak sama sekali, karena dia emang udah bilang kalau misalkan dia itu light to medium coverage. Dan untuk warnanya so far ternyata cocok di kulit aku gitu. Aku akan ke concealernya. Nah kalau misalkan untuk concealernya sendiri, tadi aku udah jelasin untuk aplikatornya dia gede, stoppernya makasih ya BLP, stoppernya bagus banget, beneran kayak ngambil produk tuh bener-bener kayak pas gitu, nggak yang muncrat, bukan stopper muncrat. Aku bakal pakai di bawah mata dulu kali ya. Untuk teksturnya sendiri itu tuh tekstur dari si concealernya itu tuh kayak beda, kayak nggak lebih mousse, lebih kayak mousse, lebih kayak mousse gitu. Oke guys, dia ternyata full coverage, jadi aku tetap butuh pakai sponge. Oke. I have my thoughts now. Jujur agak bingung. Aku nggak tahu apakah karena aku lagi begadang banget. Aku tuh akhir-akhir ini bener-bener lagi yang begadangnya tuh lagi yang parah banget. Aku lagi jerawatan banget ini tuh ya itu karena lagi begadang banget kan, lagi ngejar deadline sidang skripsi. Jadi sebenarnya aku sedikit nekat membuat video ini di tengah-tengah deadline skripsi dan mengedit ini supaya videonya up di YouTube secepatnya tuh tindakannya sedikit nekat ya. Sebenarnya aku bingung sih, aku mau pakai powder apa enggak ya? Karena aku bakal pakai powder sebiasanya aku pakai bedak aja ya. Aku bakal pakai ini bedaknya Sari Ayu. Oke, so far so good. Jadi aku bakal ngelengkapin makeupnya aja dulu, soalnya aku baru pakai. And then I'll be back. A few moments later. Oke, guys, udah selesai makeupnya. Ini keadaan muka aku sekarang. So far so good sih. So far so good banget asli. Hasilnya bener-bener natural looking banget, bener-bener nyatu sama kulit. Jadi mungkin untuk kalian yang suka sama foundation yang emang nyatu sama kulit, kalian akan suka ini. Aku pribadi, aku suka banget. Aku bakal wear test aja deh, tapi kayaknya aku baru bisa wear test besok karena ini udah malam. Ini teksturnya kalau misalkan di cahaya matahari bener-bener kalian lebih bisa lihat tekstur muka aku. Oke, jadi abis ini aku bakal bedakin sedikit pakai yang bedaknya Sari Ayu. Nah terus aku bakal wear test, tapi kayaknya baru cuman bisa sebentar. Sekarang jam 16.37. Oke, jadi aku bakal wear test pakai foundation ini. Hai guys, jadi udah sebenarnya cuman bentar sih, karena aku kan keluar cuma bentar dan tadinya pengen kayak lanjut lagi gitu sampai malam, cuma karena tiap kita keluar rumah kan pas masuk rumah tuh harus segera mandi kan, jadinya aku abis ini mau mandi. Dan ini penampakannya oke, bisa aku bilang sebenarnya masih bagus-bagus aja nih kalau kalian lihat. Jadi super duper berminyak banget. Dan aku kan tadi cuman pakai bedak itu cuma di area mata doang, di hidung, di dahi, pokoknya yang biasa udah pasti berminyak. Nah ini aku jadinya hasilnya kayak gini, tetap kayak kulit tapi emang sedikit
kilang minyak ya, karena dia kan hasilnya emang semi matte gitu, bukan yang bener-bener matte. Untuk oksidasinya 2 jam gak sih? Kayak sekitar, karena aku pakai kayak sekitar 2 jam kayak gini. Oksidasinya bingung sih, tapi dia makin lama kayaknya warnanya makin kuning deh. Lihat deh, warnanya sama kayak warna tangan aku, jadi ya oksidasinya lumayan, tapi untungnya bukan ke arah yang orange gitu, tapi lebih ke arah warna kulit aku gitu. Walaupun jadinya memang menggelap banget sih kayak gini. Ya, apakah aku merekomendasikan 2 produk ini? Jawabannya adalah iya. Oke. Untuk yang foundationnya itu aku rekomen banget untuk kalian yang suka natural looking foundation, yang foundationnya itu menyerupai kulit. Kalau misalkan untuk concealer sendiri, aku juga rekomen karena menurut aku teksturnya pas untuk sebuah concealer, gak terlalu kental dan gak terlalu cair. Thank you for watching this video. I hope you like it, and I'll see you guys in the next video. Bye!